menjadi orang-orang yang katakan sudah mau mesaput putih, sarwo putih, mesarwo poleng dan seterusnya itu, tiang pikir apa ya, perlu belajar lebih banyak mengalami dibandingkan kita belajar hanya membaca buku saja begitu. Jadi perlu mengalami secara langsung, uji coba secara langsung, baru kita bisa menyampaikan. Kalau nggak gitu, hanya di atas meja saja belajar itu, belajar apapun itu. Umat sedharma yang berbahagia, jadi ajaran bakti ini khususnya bisa dilihat bahwa bakti kita ke dalam Bhagavad Gita pun dijelaskan, dengan apapun engkau dekat denganku berbakti, aku akan menerima dengan ketulus ikhlasan. Sekali lagi, ketulus ikhlasan. Ini sabda Awatara Wisnu, Sri Krishna. Nah, kalau bilang Sri Krishna nanti agak sensitif. Kalau Sri Krishna itu padahal awatara sesungguhnya. Kita Hindu tahu yang namanya punya sumur. Itu Awatara Wisnu. Wisnu ini dengan penjelmaan awatara-awataranya. Jangan keliru lagi melihat bahwa Hindu di Bali itu banyak dewa ternyata, itu banyak Tuhan dan seterusnya. Ini pemandangan yang keliru sebetulnya. Yang benar itu adalah yang banyak ini menjadi satu, yang satu ini bisa menjadi banyak. Jangankan kita, manusia. Ya, Tuhan saja bisa digambarkan banyak. Itu tujuannya untuk apa sebetulnya? Tujuannya adalah umatnya biar bisa gampang mempersonifikasikan, menginisiasikan, membayangkan keberadaan Tuhannya. Supaya gampang. Kalau kita sekarang Tuhan gitu, kemana kita mencari Tuhan? Padahal Tuhan itu ada di dalam diri kita lewat berkarma yang baik. Tuhan saja berkarma untuk dunia ini agar selalu ada matahari pagi hari, malam hari, biar ada. Tuhan aja berkarma. Jangankan kita menjadi manusia, Tuhan aja berkarma. Maka carilah Tuhan ke jalan yang memang benar-benar Tuhan, jangan ke jalan yang hantu, itu menyesatkan ya. Jadi umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, bakti ini, bakti marga adalah jalan kita. Terutama misalkan, kenapa kita saat persimpangan jalan Catuspata, kita yakini Durga Maya yang ada, kemudian juga yang Brahma Prajapati, bahkan Catuspata itu diyakini sebagai salah satu traffic light di zaman kuno. Itu sebenarnya. Kenapa? Dulu ada persimpangan itu dimuliakan. Kenapa alasannya dimuliakan atau dikeramatkan? Tujuannya adalah untuk kita bisa menghargai persimpangan itu setiap kita berjalan di persimpangan, perempatan, pertigaan itu, ketika menemui seseorang kita saling menghormati. Itu sebenarnya dari simbol ada makna, ada Catuspata ada maknanya, ada persimpangan jalan ada maknanya. Jadi saling menghormati. Kalau sekarang ada pembawa jalan, ada pengendara jalan, ada yang menggunakan mobil, motor biar tidak bertabrakan ya menggunakan klakson, menghidupkan klakson ya, atau bel ya. Itu satu dari segi logika, dari segi ilmu. Tapi kalau dari segi rasa memandangnya, dari segi rasa kita memuliakan alam itu, tempat jalan itu sebagai salah satu kita untuk melaksanakan aktivitas perempatan itu. Sebenarnya traffic lamp yang dibuat sekarang itu, lampu merah, kuning, hijau itu adalah pencerminan bahwa dulu sudah ada. Makanya Catuspata dibuatkan poleng, dibuatkan seram, disakralkan. Tujuannya adalah kita bisa menghargai persimpangan itu. Karena dari persimpangan itu menemukan penciptaan. Kalau tanpa persimpangan, tapak dare contohnya, persimpangan, di tengahnya ada tugu. Kalau tidak ada tapak dare, dunia ini tidak akan ada. Purusa termentan, perdana termentan, tidak akan ada dunia. Itu maksudnya. Dibuatkan Catuspata. Kita menghargai tapak dare itu dimanapun ada. Jadi Catuspata itu dibuat memang seperti itu. Ini jalan bakti kita yang sederhana sebenarnya. Kita ngerem motor, kemudian membunyikan klakson. Tidak maksudnya untuk nyerem-nyeremin bahwa di sana ada penunggu ini. Kalau dari segi spiritual, boleh, karena itu keyakinan spiritual nih, sorotan spiritual. Logika sampun, spiritualnya sudah. Teknologi zaman dulu
diserap sekarang menjadi lampu merah, kuning, hijau itu sudah. Itu artinya agama Hindu kita sangat spiritual. Agama Hindu kita juga mengandung ilmu pengetahuan yaitu sains. Agama Hindu kita juga mengenal teknologi juga. Makanya berbanggalah, cintalah menjadi umat Hindu. Jadi, cintalah menjadi hidup menjadi pribadi Hindu dimanapun berada. Hindu di Bali kah, Hindu di Kaharingan kah, Kalimantan, Hindu Kejawen kah, Hindu di daerah Maluku kah, Hindu di daerah Bugis kah, di Sulawesi, dimanapun lahir di sana, berarti di rahim pertiwi itu memang ditakdirkan oleh Tuhan. Maka kita selalu berbakti dengan leluhur kita, ya. Leluhur yang tidak kita ketahui kadang kan tidak bisa kita hayati dengan sepenuhnya. Mas Dharma, jadi bakti kita. Jadi ada pertanyaan, kalau misalkan berbakti di pedarman ini boleh, berbakti di pedarman ini boleh, berbakti di pedarman ini boleh enggak? Itu boleh. Jelas sekali itu pertanyaannya. Dimanapun kita sembahyang boleh, asalkan itu memuja keagungan ide Sang Yang Widi Wasa. Dimanapun. Tetapi sesuaikan dengan hati juga, perasaan kita, rasa kita. Karena antara irisan akal, ilmu pengetahuan dengan irisan rasa, ini menimbulkan keyakinan. Mas Dharma yang berbahagia, jadi bakti marga yang Tiang sampaikan di sini adalah juga bagian dari karma. Ya, karma. Berbakti yang baik dari para bakti dan apara bakti. Yang kita lakukan sekarang sebagai manusia yang biasa-biasa atau biasa-biasa seperti di segara itu bias, membias pasih, biasa-biasa saja, adalah apara widya. Ilmu pengetahuan yang masih terbatas, separe masih terbatas. Karena pikiran manusia hanya pembenarannya saja. Masih ada pembenaran-pembenaran yang lain. Makanya disebut dengan apare, separe. Apare ini artinya tidak semuanya yang masih bisa disimbolkan. Apara itu pak, ya, apara. Jadi dengan simbol Banten upakara, dengan budaya seperti galungan penjor, ada gantung-gantungan, ada lamak, ada canang sari, ada daksina pejati, itu simbol semua. Dari simbol, tanda-tanda ini ada maknanya. Karena kita memuja keagungan beliau lebih banyak pada tataran apara widya. Ya. Kalau sudah kalau sudah misalkan kita punya ya panugrahan dari beliau, memang punya daya spiritual yang bagus, cinta kasih kita jalan, kemudian juga keyakinan kita memang benar-benar utuh, barulah rasanya sekian persen di zaman kali ini rasanya 0, sekian persen yang memang benar-benar utuh ya, 0,001% rasanya. Ada yang menyampai ke para widya. Karena para widya ini ilmu pengetahuan yang sangat jauh, yang disebut dengan para bakti. Ya. Para bakti, jauh sekali. Kita tidak bisa menyimpulkan Tuhan itu secara nyata. Maka sering dibilang agama Hindu itu kadang kan menyembah berhala, kadang juga menyembah patung, kadang itu sebenarnya pemahaman yang keliru. Karena apa? Karena agama Hindu kita adalah agama pendewasaan, memperbaiki diri selama masih hidup. Agama Hindu kita tidak hanya sekarang hidup, habis itu mati selesai itu. Tidak seperti itu. Agama Hindu kita adalah lahir, hidup, lagi lahir itu. Jadi semua dirangkul, diayomi. Dari baru di dalam kandungan, kemudian tumbuh, sampai kepada lahir kembali, atau menanyakan kepada orang yang lebih pintar, siapa yang memitis itu. Itu diayomi oleh agama Hindu. Itu disebut dengan sanatana dharma ya. Sekali lagi, sentana dharma, meregenerasi dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan berikutnya, agar diperbaiki, agar lebih baik, lebih baik, lebih baik. Inilah disebut dengan dharma. Baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Gitu. Kalau masih ada kemunduran, lebih baik sekarang, lagi mundur. Itu sama dengan tidak maju. Itu istilah balinya mejugjag terus. Itu.
Jadi mari kita sama-sama menurunkan ego sejenak, bahwa melihat senja sejenak tanpa melihat pagi itu siang saja, membawa darah itu hanya di otak saja terus memanas, tetapi juga sesekali ngetisin lah, seperti Tirta yang sering dipercikan, melukat sering kemana-mana. Itu maknai sekarang bahwa memang kita ngetisin dewek gitu. Agama Hindu kita memang ngetisin dewek, bukan semata-mata hanya Tirta yang dipercikan setelah itu selesai bisa berbuat yang tidak baik, itu bukan itu maksudnya. Bahwa agama Hindu kita agama Tirta memang. Kalau kita memang menghormati Tirta itu, itulah simbol bahwa agama Hindu itu mengalir dari generasi ke generasi. Air itu selalu mengalir. Kalau kita mau menjadi air yang selalu meneduhkan, teduhkan dulu diri sendiri. Pikiran terutama, tisang melu pepinahnya yang sampun tis, sami ampun subur gitu. Semua akan subur. Diri kita subur, anak kita subur, istri kita juga subur itu. Jadi semuanya akan subur. Makanya kita akan warga diajarkan untuk ini memuliakan tumbuh-tumbuhan. Tujuannya karena kita harus belajar juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan aja bisa melindungi seluruh manusia menghasilkan oksigen, manusia malah memotong tumbuh-tumbuhan, atau manusia malah memotong saudaranya sendiri itu. Bayangkan. Kayak simbar misalkan. Tadi pagi tiang lihat simbar itu, saya belajar dari pohon simbar. Simbar di Bali disebut dengan kayak tanduk menjangan itu. Ada simbar, ada pohon ini apa? Pohon jepun. Simbar ditaruh di pohon jepun ini ada fungsinya sebenarnya. Simbar ini berguna untuk melindungi pohon yang ada di dalamnya. Pohon aja bisa saling merangkul, simbiosis, mutualisme. Manusia masa karena berbeda saja bentuknya saja, keyakinan aja berbeda bentuk-bentuk keyakinan itu. Kita punya pikiran lagi, bayangkan. Saling sikut satu sama lain itu. Makanya ini tidak pernah tuntas itu. Apa sebenarnya yang dicari? Padahal semua sudah punya diberikan rezeki masing-masing. Yang tidak pernah kita syukuri kadang diberikan tuntunan masing-masing oleh orang-orang suci kita masing-masing. Diberikan ajaran-ajaran agama yang masing-masing. Diberikan dharma wacana berkali-kali saja itu. Tanpa dilakukan juga mubasir. Jadi tiang berdharma wacana saat ini pun adalah salah satu bentuk bukannya pokadiaku ampura, dan juga tiang berdharma wacana saat ini adalah merupakan salah satu alarm diri ketika rasanya saya agak menyimpang sedikit, ini pengendalian. Ingat bahwa saya sendiri, Chandra, kamu adalah seorang pendharma wacana. Ada alarm dalam diri. Semua itu alarm sebenarnya. Membuat bantan itu adalah alarm pengingat momentum kita saat galungan. Berbakti itu setiap wujud risanya. Makanya dibilang, apakah agama Hindu, kenapa tidak setiap jam 6 itu langsung semua menyakupkan tangan berbakti? Melaksanakan wujud risanya. Jam 12 semua juga. Bagus itu dilaksanakan jika bisa. Tetapi jika tidak, penglingsir dulu hanya diam saja. Seperti ini. Tapi kenapa lebih mendalam dibandingkan kita yang sekarang, itu generasi-generasi yang sekarang. Mengapa? Itu pikirkan. Sempat seperti ini kita tahu misalkan Sembah Puyung yang benar itu seperti ini, Padmo Anglayang itu. Dan seperti Padmo Astadala, konsep misalkan konsepnya ini adalah Asta Iswarya, konsep catur lokopala, Satwinayaka. Kan besake kan diambil dari ini. Catur lokopala, Sadwinayaka, kemudian Dewata Nawasanga, 9 penjuru mata angin. Menjadi Padma Astadala seperti teratai itu. Kita mengucapkan seperti ini, tahu seperti Padma Anglayang walau ia kadis gedang senangkepan. Tapi yang penglingsir yang dulu ada yang sampai renggang seperti ini. Enggak kita berani menyalahkan. Hati nuraninya berani kita menyalahkan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan yang sangat penting. Tapi asuci laksana, jika kita tahu yang lebih baik, lakukan. Jika tidak, berani kita menyalahkan. Yang seperti ini misalkan orang sama bakti. Ini sikapnya misalkan ampura begini. Penglingsir yang dulu misalkan. Nak kena dadongnya tulus ikhlas. Apakah kamu yang seperti ini, apakah menjamin tulus ikhlas?
Itu menjadi perenungan kita bersama. Kita tahu memang yang benar, lakukan yang benar. Tetapi jadi kita melakukan itu boleh. Tapi patut enggak? Kalau patut bagus, kalau tidak ini ataukah tulus enggak? Itu maksudnya kepatutannya dari segi sastra. Jadi makanya umat sedharma, yang pertama dari catur marga ini yang saya kupas adalah mengenai pengetahuan umum dulu tentang catur marga, yaitu margi kita, jalan kita. Jangan kita menghujat jalan-jalan yang lain tanpa kita mengetahui jalan sendiri. Jalan keyakinan terutama. Dan juga kita saja belum tuntas dengan jalan kita sendiri di rumah. Sudahkah kita minimal ngaturang sembah bakti di tempat tidur kita, di pelangkiran kita saja. Jangankan untuk menginjakkan kaki ke Rongkilu atau ke Mulan itu. Ngaturang Pujut Trisanyo di sore hari 1 kali saja. Coba itu diterapkan Mas Dharma dimanapun berada. Pujut Trisanyo sekali saja, apakah sudah pernah dilakukan atau belum, itu saja. 1 kali, jangankan 3 kali, pagi, Brahma Murtam katanya, saat matahari terbit, siang hari, tajak surya, jangankan seperti itu. Sore hari aja kita lupa kadang karena saking capeknya bekerja itu. 5 menit mensyukuri kehidupan itu serasa lebih sulit dibandingkan mencari pekerjaan yang setiap hari kita sudah dikasih uang sama Hidup Betara, dikasih peluang pekerjaan, tapi kita lupa dengan beliau hanya sekian detik gitu. Coba kita renungkan sama-sama. Yang lebih ajak umat sedharma di rumah merenung sama-sama. Pandemi ini mengajarkan bibir ini dijaga memakai masker, kemudian mencuci tangan. Kalau kita memegang smartphone ini, jarinya itu dijaga untuk mengetik sesuatu itu. Karena niko nak saat make gegemet di zaman sekarang, cucupu manik di zaman sekarang. Kalau dulu tuturnya Subali dan Sugriwa itu. Jadi itu cucupu manik yang empu itu diperdebatkan. Kemudian menjadilah saking angkara murkanya, menjadilah Sarwo Bojog Sami. Jadi ini cucupu manik. Kalau sekarang juga kita punya cucupu manik seperti smartphone ini. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, jari-jari tangan ini kita tidak bersihkan secara air, bersihkan secara makna, sebenarnya jemari ke-10 ini dikelolalah dengan baik. Pinah-pinahin dumun, yening jagi ngetik sesuatu. Yang amati ampura banget, maaf sekali. Kadang sudah di-share berita sekali saja, di-share, semua sudah terpancing dan terprovokasi, bahkan menghujat tanpa membabi buta, matanya ditutup, komen langsung tanpa melihat yang sebelum-sebelumnya atau melihat beritanya ini dari mana, apa motifnya, apa tujuannya, apa. Pikirkan dulu. Makanya pikiran ini amukti nanengakene. Jadi amukti nanengakene. Jadi amukti nanengakene ini artinya adalah amukti, dia adalah pembebasan, nanengakene, tapi deg-deg gitu, tenang. Belum bisa menenangkan diri, sudah langsung otak merambat, cita, mahat, budi, dan kecerdasan semuanya masuk ke dalam diri, sehingga kita bisa mengetik sesuatu tanpa berpikir. Yang pun berbicara saat ini itu adalah dalam keadaan yang masih terkendali. Dan dengan berhati-hati, pakai hati juga berbicara. Bukan tanpa hati. Ini Idedane atau pemirsa Bali TV ada yang merasa, oh ini tidak terwakilkan. Silakan dibuang saja, tidak menjadi masalah buat saya dan tidak menjadi masalah juga buat orang lain. Agar kita tidak ada masalah di kemudian hari. Begitu juga kalau misalnya patut kadirasat yang membicara puniki durus anggen. Karena di awal yang hanya berbicara mengenai catur marga dan bakti marga saja. Nanti dia akan bicara mengenai karma lebih dalam. Bagaimana sesungguhnya investasi karma. Saksikan di episode berikutnya nanti, tetap di channel kesayangan dan juga di televisi Umat Sedharma di Rumah, yaitu di Bali TV. Jadi
Tiang Chandra Prawartana nanti akan mengupas lebih dalam lagi mengenai karma marga, celana marga, hingga ke raja marga. Sekian yang Tiang dapat sampaikan. Tanhana uang swasta ayu nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Memang manusia kadi poleng saput ini ke dak putih wenten, selam wenten, sami warna nika wenten. Jangan terjebak karena warna. Mari kita bening seperti airnya air, tidak bisa kita definisikan itu putih. Ini pesan yang Tiang ingin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tiang akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Mayu Wardi Aswardi Wardi Pranyan Sukasriam Dharma Santana Wardisca Santute Sapta Wardaya. Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Sarwe Sukino Bawantu Wasudaiwa Kutumbakam. Om Santi 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 Om.